Sebab menunggu nengkai
waktu di kampung disuruh jadi imam malam tarawih atau malam puasa, masih sana ya Allah. Nah, bahari kan ada di CCTV di kampung itu kan juga ada pampakan atau di rumah orang sugih, hati dihandap nonton TV, handap tapi aku jadi imam beri sumatnya Pak Mako. Nah itu tuh tak perlu sadar itu jujur Imam Ghazali begitu handap perjalanan, nah main bola bawa kawan, aku jadi imam sumatnya aku. Nah segitu aja dah, apalagi mau menasihati orang. Nah tetap ya jilah bisa suruh jadi guru aja, jilah apa aja orang makan lagi. Nah itu ada mau, jadi supaya seorang tak pakai, lalu nangkai itu harus kita lakukan. Ya banyak orang nangkai itu ada akun jadi guru, apa aja jadi guru aja, apa aja nangkai ini masih. Justru dengan begitu ia akan berubah sikap, merasa supan juga, supan lawan anak muridnya, nyuruh anak murid misalnya sembahyang berjamaah surah berjamaah supan sholat akhirnya. Nah hatta yang kaiwa bima itu bihi khairahu wa yajrihu qulqul warjah majral habbi alladhi yunsaru hawalai fayqi liyum taqasa bihi tayru. Nah itu jadi itu tadi di sini berlaku. Nah ya seperti apa? Hubbul qabul wajah. Orang yang pingin diterima, pingin berpangkat, itu tadi enam orang bapak tujuan nak supaya diterima, bapak ngikut, supaya orang suka. Nah dan hendak berpangkat sama majral. Nah majral habib artinya kamajral habib seperti berlakunya biji-bijian misalnya beras bani alladhi yunsaru hawalai panci pakhir nang ditaburkan nang dihamburkan hawalai di sekitar al-fakhri marangkap, bahasa kitanya umat. Tapi di situ jawab atau apa namanya perangkap. Nah liuka qasabil baik supaya dapat ditangkap dengan dia akan buruk terjebaknya. Jadi ini misal adalah modelnya di sini ujar Imam Ghazali ini. Orang yang belajar tadi ilmu masalah hati, masalah wujud pria semua ada niatan. Nah kayaknya itu hendak apa jadi pemimpin, hendak apa penasihat supaya banyak pengikut. Itu sama seperti orang mengandap umpan di sekitar perangkap atau jabak di bos itu. Beratnya baik buruk, nah makani akhirnya sampai ke mana? Entah jarak dari begitu saja jaksen, ya. Lalu dapat nah kayak itu modelnya. Nah jalan. Nah larinya di belajar, masih untuk belajar bisa nyampai pas begitu inya kanan giliran gawian inya nah kada bagus, nah ini mau kada mau tinggalkan. Nah kada sukan jadinya. Wa fa'ala Allahu dzalika bi ibadihi, sungguh berbuat oleh Allah yang demikian itu dengan hambanya. Dan Allah sendiri melakukan perangkap seperti itu. Apa misalnya in khalaqa syahwatan, Allah karena Allah menjadikan syahwat liyasilal khalqu biha ila baqa'in nasr, supaya sampai itu makhluk dengan itu syahwat kekalnya keturunan. Ya, jadi syahwat, ya syahwat Allah jadikan dalam manusia. Dan tahu syahwatnya yang sembunyi mati ini. Nah itulah syahwat, nafsu itu padahal kada baik. Ya kan, nafsu. Tapi
Tapi tujuan nafsu itu merangkap supaya apa? Supaya kekal kanurunan. Mun kada lagi nambah nafsunya, ini dihiga kada dihirane, insya Allah menghadap matinya aja lagi nama ada ini kada lagi sambungannya. Tapi buktinya apa? Sambungannya banyak pada ada, ya kan? Nah, itu modelnya anak kayak itu ya sendiri. Jadi memang menuntut ilmu tadi ilmu masalah hati, di masalah ma'rifat kepada Allah. Kalaupun ada tujuan yang kurang bagus, nah itu si murid dia datang aja. Kayaknya ada saatnya dia dapat sadar. Wa khalaqa aidan hubban jah, menjadikan Allah Ta'ala meletakkan ketujuh pangkat orang tadi liyakuna sababan liihya'il ulum, supaya menjadi sebab untuk menghidupkan ilmu. Kenapa? Karena hubulnya ada rasa ingin berpangkat, lalu semangat untuk ilmu. Nah dari situ kayaknya ilmu kan. Nah lalu sampai pada saatnya ya kayaknya sadar. Nah tujuan hendak jadi berpangkat tadi hilang. Nah tinggal ilmunya. Ulun merasakan juga ini lagi dipamakin. Nah hubulnya nih ketujuh pangkat. Pangkatnya apa? Pangkatnya itu ranking. Dengan adanya keinginan mempertahankan ranking supaya jangan sampai gugur, jangankan nomor 3, nomor 2 aja padahal pun harus berkhidmat siang malam. Sehingga hajilah aja bahwa ini dikenal orang di keluarga, pokoknya bila pengumuman hajilah nomor 1. Kenapa? Karena hendak menjaga nomor 1 tadi berkhidmat itu hukumnya sudah ada. Tapi maunya ada itu banyak orang berapa kuliah jadinya pas ke depan. Nah, jadi biar aja dulu, tapi untuk kebaikan. Merasa itu. Tapi bila sudah belajar, kita sampai pada saatnya hanya seorang nak belajar, belajar terus sampai kepada babnya, ia nama sampai jam tersalah. Begitu sampai sabulah ada salam belajar mengajar dalam bersepupu, banyak lumpur, tapi sudah dapat. Nah itu, jadi biar aja dulu. Karena tujuannya sampai ke sana. Jadi liya apa? Mana tadi? Liya ilullah wa hada mutawaqqa'un bi hadzal ulum. Dan ini sangat berkesan pada ini ilmu. Artinya apa? Jatuh pada, artinya berikut pada. Yang terjadi gitu. Fa'amal khilaful mahdud. Nah kalau masalahnya sendiri belajar ilmu khilaf semata-mata, ini belajar masalah khilafiyah semata-mata, itu mujadalatul kalam dan perkataan untuk berbantah, wa ma'rifatul ta'rifatil arab gharibah, dan untuk mengenali, mengetahui segala ganjil-ganjil. Pada yazidu tajabudullah ma'rifaratan wairiha illa kaswatan fil qalbi. Tiada menambah semata-mata baginya, semata-mata ilmu tadi khilafiyah, mujadalatul kalam, ma'rifatul ta'rifatil gharibah, itu tidak menambah itu baginya beserta berpaling daripada yang lainnya, melainkan keras. Ini mengusuli. Jadi ampun orang di sini tadi nanti awalnya belajar si murid ini, si guru ini, si muridnya ini belajar masalah ilmu ma'rifat, belajar masalah ilmu hati, ujung dia sunnah. Tapi ada tujuan menuntutnya itu kesan supaya bermanfaat, supaya diterima di masyarakat, bahkan supaya berpangikut. Itu biar saja. Kenapa? Karena di situ kena ada timbulnya sadar. Tetapi kalau orang belajar masalah ilmiah semata, belajar masalah ilmu mujadalah, perdebatan, belajar ilmu masalah ganjil-ganjil supaya harap pada orang,
jadi pelajari. Nah itu kadang menambah kecuali keras hati. Jadi kalau yang belajar juga masalah khilafiyah, masalah mujadalah, masalah ilmu nahari, tapi harus dipelajari ilmu masalah hati, masalah wujudnya supaya jangan sampai memaraskan hati. Nah, kalau hanya semata-mata masalah itu, ia akan tujuh berbuat. Fala yazidu illa qaswatan bil qalbi. Nah, itu fala yazidu tajarrud laha illa qaswatan bil qalbi wa ghaflatan 'anillahi ta'ala, dan lupa kepada Allah Ta'ala. Mausin kepada Allah aja, bahwa aja. Jangan diganti nak bahwa itu lawan berzikir jadi pahala. Wa tamadiyan fil dhalal, dan berbekalan dalam kesesatan. Wa talabatil jah, dan menuntut bagi pangkat illa man tadarakahu Allah bi rahmatihi, kecuali di sini orang yang memperdapati akan itu orang oleh Allah dengan rahmatnya, kecuali orang itu dapat rahmat dari Allah hingga sadar, atau masasabihi ghairahu min al-ulum diniyah, atau ia mencampur dengan ilmu masalah khilafiyah, masalah ma'rifatul tafri'atil gharibah tadi, ghairahu. Nah, bayarnya itu minal ulum diniyah, majasa minal ulum diniyah, ia mencampur dengan ilmu-ilmu agama. Artinya ada semata belajar masalah perbedaan, masalah perdebatan, ada masalah apa cuma tafri'atil gharibah, cabang-cabang menggarib mengganjil, tetapi ini belajar dua yang lainnya. Nah kalau nangka itu insyaallah ada apa-apa. Wala burhana ala hada, dan tidak ada dalil atau keterangan atas ini. Kata jadi sepertinya mencoba wal musyahadah. Fandur wa'tabir wastamsir, maka pandanglah, ambillah iktibar, lihatlah dengan pandangan mata hati. Litasyahada tahqiqa dzalika, litusyahidalah, supaya engkau saksikan akan kebenaran yang demikian itu bil ibad, pada hamba wal bidan, dan pada negeri. Artinya di kampung-kampung mana hati yang perhatikan aja. Pilihan hamba seseorang menggawe itu, atau di kampung orang bangga ini, lihatnya. Wallahu musta'an. Wa qad Sufyan as-Tsauri rahimahullah hazinan. Sungguh dimimpikan orang Imam Sufyan as-Tsauri rahimahullah taala, dilihat Imam Bapak Sufyan as-Tsauri hazinan, hal keadaan sidin bersedih. Faqila lahu malaka, apa hal bagi engkau? Karena pemian kelihatan sedih. Faqala sirna matjaran li abana'id dunya, kami ini menjadi tokohnya bagi orang anak-anak urusi dunia. Matjaran tempat pedagang, tokoh wadah, sidinkan alim. Jadi artinya belajar mengajar itu ibarat seperti orang pedagang. Nah, tapi nama wali abna'id dunia, nah belajar itu orang yang membina dunia, artinya anak-anak yang membina dunia. Penerus yalzamuna ahaduhum, malazimi akan kami, maksudnya Imam Sufyan as-Tsauri dan lain-lainnya, dan guru-guru ini, oleh ahaduhum, salah seorang mereka, hatta idza ta'allama, sehingga apabila ia belajar, yu'ila amila, dijadikan orang sebagai petugas di pemerintahan, atau qudiyah, atau keamanan, atau menjadi sekretaris. Artinya maksudnya kalau sudah belajar alim, harus jadi napa, jadi materi agama yang banyak kebetulan setelah jadi napa, jadi kopi, nah ini kan jadi bukti, jadi itu aja lagi kadang Allah Ta'ala maksud
Jadi kamera jadi kan ibaratnya seperti toko nih, penjual itu makanya harus digunakannya bukan gasan masyarakat, bukan gasan memakai, tapi gasan dijualnya karena untuk mendapatkan penghasilan. Nah, itu jadi Imam Sufyan As-Tsauri. Nah, terus kita Al-Latifatur Rabi'ah tugas guru nang keempat, wahia min daqaiqi sana'atit ta'lim. Itu adalah daripada sehalus-halus apa perbuatan mengajar si guru. Ayat sejarah muta'allimah, bahwa ia melarang akan muridnya ansu'il akhlaqi, daripada akhlak yang jahat, bidariqit ta'rid, dengan jalan sindiran maafkan. Nah, ini urut baca ini keingatan akhlak guru wakil. Jadi tugas yang keempat ini adalah guru itu apa namanya? Ini sepaling halus, artinya lembutlah perbuatan si guru, bahwa si guru tadi ayat jasiran muta'allim, melarang si guru akan si murid daripada akhlak yang jahat dengan cara sindiran maafkan sedapat mungkin. Artinya jangan belak-belakan di tengah orang. Wala yusafiha, nah ya Allah, dan jangan terang-terangan. Jadi tentunya memang ini bertahap lah. Mun masih bisa dengan cara sindiran dan inya makasih aja, kada perlu harus terang-terangan. Bimun sudah berulang kali kada ada juga terpaksa. Iya nanti sahabat ada orang murid macal, menurut aturan ini sudah harus disanksi samperan. Nah, sehingga nampak dilaporkan lawan tuan gurunya, ujar sedih cara tinggarannya dirinya siapa pada nakal itu. Baiknya dikira dipanggil dipamai sakalinya ada. Nampak sahabat malam didoakan sidin beriman. Nah, akhirnya nakal tadi jadi hebat. Kenapa? Dengan rahmat rasa kasih sayang. Nah, jadi perlu ada guru kayak gitu. Jadi wala yusafiha wa bi tariqir rahmah, dan si guru menegur murid itu ayat jazarul muta'allimah itu bi tariqir rahmah, itu tuh sambungannya ke atas itu terus adabnya. Nah, dengan jalan kasih sayang. Jadi si guru menegur murid dasarnya di dalam hati itu malas kasihan. Nah, kasihannya ini salah. Lain misalnya munginya salah dilihatkan hanya kasihan, itu salah mana kasihan. Tapi pun orang ayatnya salah tetap melarang, tapi dengan jalan yang halus, dengan rasa kasih sayang. Maras, namun dengan dasar itu kita menegur, insya Allah pada saat ini ada saatnya dinyatakan sadar, inya berubah. La bila tariqit tawbih, tidak dengan jalan mencaci maki mencela. Dan ini pun pernah ada pengalaman juga adalah ada seseorang guru, tapi ini bukan gimana insyaallah biar kada tahu juga. Ada yang kata tahu sampai biar kada tahu. Pernah ada. Nah, murid ini kada hafal, dicaci maki hebat. Begitu kalau ada halnya yang kada baik, disambut macam-macam sampai tersambut anjing. Wah, kada terima inya, kada terima.
mencela terang-terangan, itu yahdiku hijabal haibah, itu merobek, merusak akan diraih ke kehaibahan. Ada lagi rasa takut. Justru kalau ia terang-terangan, anak makin wani, ada rasa takut lagi loh. Malah waninya, apalagi ini kadangnya surang anak malawan, abadnya umat malawan akan. Wa yurisul jara'ata 'alal wujub bil khilaf, dan mewariskan, memberikan tadi menegur dengan cara mencela tadi terang-terangan, itu mewariskan anak itu berani 'alal wujub bil khilaf, atas melawan dengan cara menyalahi perselisihan. Jadi misalnya kita menjelaskan ini, dia melawan, ini Pak, ini, lalu berselisih. Wa yuhaidul haras adal israr, dan itu justru menggerakkan di hatinya tamak atas mengakali. Makin diadanya makin melawan, terus terang melawan terus. Jadi apalagi ini itu harus cari jalan gitu. Ia sudah ada hendak berdahulu tinggal di pesantren, disaring habis-habisan, pada jadi alasan bang gurunya saling tahu ini. Nah iya, karena kalau lagi dihilangi oleh kuitannya, ia nak berbiru-birunya jangan tahu buling buling. Itu jadi memang harus banyak visi cara. Kayak hanyar dengan santri bodoh ya. Ada juga orang ini. Jadi ujian dulu habis akan 3 hari ini juga menangis. Habis. Alhamdulillah semalam turun sudah. Ya kata. Turun sudah. 4 berjamaah. Asalnya sehari 2 menangis 3 hari. Ahad sana yang Selasa 3 hari menangis saja. Jadi urutan. Tapi kalau nakai memisai bisa ambil sebelum lagi nangis sama hari ini. Jadi memanglah kalau terang-terangan terus Tuhan ada timbul kayak tadi penasaran lawan tadi, jadi lalu penyedak terus timbul wani melawan. Allah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bersabda, wa huwa itu Nabi mursyidul kulli muallimin. Orang yang memberi petunjuk tiap-tiap guru. Ujar Nabi, lau muni'an nas an fatil bahri, jikalau dicegah manusia daripada menghancurkan tahi sapi. Maksudnya menghancurkan tahi sapi itu apa tuh? Diulang-ulang itu, digigit-gigit. Jangan, tahi sapi kotor. Lapan terturun. Niscaya mereka itu menghancurkannya. Makin bertambah. Waqalu, dan mereka berkata, manuhina, tidaklah dilarang kami anhu daripada menghancurkan tahi sapi tadi atau tahi onta, illa wa bihi syai'un, kecuali padanya ada sesuatu. Pahamlah, ajilah. Ini sabda Nabi. Memang sindiran di kata-katanya. Jadi misalnya orang nih mengwe-ngwe tahi sapi, lalu ada jangan itu kalau boleh itu tahi sapi gitu. Ini ada mengwe-ngwe tadi makin penasaran jadinya. Jadi mungkin aja hadiah kalau diberikan bisa di situ ini mantap duit pemakan. Nah jadinya penasaran, malah ingin tahu lagi, semakin menghancur. Nah jadi kayak itu, jadi harus dengan sindiran. Ya nanti sabar itu kan orang bahaya ya Allah. Anak-anak lagi ke anak kita main bantal ditunggak bulan kotoran jalan ditarik tak kait pakok rumah papaku dari apa orang tapi jadi kada mau ada boleh itu jangan ada maunya ada bully itu bully banyak bersari-sari kita ada wasinya apa tuh jangan duduk di bantal main di sulam. Nah ada wali lagi nya jadi orang bahaya itu pakai kata-kata
itu bitarikin ta'rid kada secara langsung. Wa yuqimuka ala hada kisatu Adam wa Hawa alaihi wassalam, dan mengingatkan engkau atas ini kisah Nabi atas ini ala hada titik. Wa yunabi ala hada kisatu Adam, oleh kisah Nabi Adam dan Hawa alaihi wassalam, wa ma nuhiya anhu, dan sesuatu yang dilarang daripadanya. Karena dilarang lalu ujar malaikat gergulin, penasaran jadinya. Wa ma dzukiratil kiswatu ma kalitakuna samran. Nah, tidaklah disebutkan ini kisah bersama engkau supaya menjadi bahan obrolan. Samrat itu bahan obrolan, bahan padiran. Balita dan bahagia ada sabilan ibrah, bahkan supaya mengingatkan engkau dengan dia atas jalan ibrah. Walianna ta'rid ayatan yumirul nufus al-fadilah wal adhan al-zakiyah ila istinbati ma'ani. Dan sesungguhnya dengan cara sindiran, artinya tidak terang-terangan menegur itu, mencontohkan diri, nah mempunyai keistimewaan dan otak yang cerdas kepada mengambil istinbat daripada makna-maknanya. Nah, dengan sindiran itu lalu dia mikirkan, kalau orang pintar, fayubidu farqu tafattur limaknahu rahwatan bil ilmi, maka memberi faedah oleh gembiranya orang yang cerdas bagi maknanya karena gemar pada ilmu dengan dia, pada mengetahui. Liya'lama anna dzalika, supaya dia tahu sesungguhnya yang demikian itu mimma la ya'subu an fitanatihi, sesuatu yang tiada hilang dari kecerdasannya. Nah, jadi secara takrir jangan secara langsung. Sama nak kaya mamadahi tujuan urus nak ingatan jual urus apa urus syukrin. Jadi bila murid terutama urus rancak bertakun lawan urus syukrin, bila bertakun lawan sidin kada pernah mau menjawab langsung. Biasanya ni apa dulu umumnya urus bahari pertama kali juga pernah kejawab, itu pertama kali kejawab. Kalau almarhum Pak Haji dengan guru-guru beradaan, jadi urut kebingungan dijawab. Begitu belajar selesai terima kasih. Nah, urut pelajari bakat tukar jual, bahasa Indonesia beli ya dijual. Tapi kenapa terima kasih terus? Jadi semua urut tukar di masing keraguan di hati urut, sah atau ada ini. Waduh, datang turun langsung bertakun lawan sini. Datangnya pada tangis itu bertakun ujar sendiri, kamu adalah misi kitab Anu adalah kitab Anu adalah, nah kitab Anu baca di sini bab ini bab buyo, kada mau mendapat bulai, kada boleh kada kitab Anu baca di sini. Nah, jadi itu dengan cara takrir bahasanya sindiran, artinya ikam ini kurang belajar, kurang mutalaah, kurang baca kitab. Nah, amun sahabat selajur misalnya tuh nompe kota-kota ikam ini kulir badan mutalaah, jadi ulur petahun kada wali lagi, tapi dengan begitu akhirnya ulur membuka kitab dibaca itu ini bab jawabannya. Nah, jadi gitu tuh. Jadi timbul ada dapat kullu lafzin, setiap lapas ia dulu pada al-aqli. Nah, itu setiap lapas yang menunjukkan atas akad itu boleh. Artinya kalau orang di Jawa ya terima kasih itu bang lapasnya sudah akad. Nah, itu jadi boleh ya. Karena harus tukarlah jual lah. Nah, itu karena di situ sudah terbiasa kayak itu jawabannya lalu dapat. Nah, jadi gitu lah. Jadi memang ini kecerdasan, jadi berpikir kita maka itu secara langsung ya tadi timbul bahwa
camping ini. Karena udah pernah juga ada pendanaan ya. Pernah dia ada perlu langsung sini di guru. Nah, Taman Darussalam juga. Kalau ada orang nak tahu apa pada sini, nang alim juga nih, nah dia juga banyak guru juga. Batahun naik sini nih, batahun masalah sekalinya kau ucap sahur dan apa? Di kami kulit utara habis ulang kita jaga itu tentang rujuk. Begitu pulang ulun juga batahun lawan sini. Ya ulun nang jerbian tadi nang biar kisahkan tadi 4 tahun dalam kitab apa? Ulang tasawufnya kan tahun lagi pakai nah ulun. Maksud ulun ini supaya kalau ulun ada basic kitabnya ulun menemukan sekalinya arah jawabannya kayak itu. Untuk ada nama aku jangan dibawa ini jadi hingga sudah banyak ikan. Jadi udah karena lagi dulu. Nah jadi kada baik namanya kita adalah jadi orang jangan pemarah. Al-wadifatul khamisah. Nah pas sudah waktunya adalah sampai waktu isyarat itu sudah sampai belantung harus nih yang musim kemarau dan apa jadi asal jam 6:15 ini sudah lewat 26 saja kalau pada saat isyaratnya sampai sudah pun haji lah gitu. Ini bang kota dulu lagi aduh di sedikit apa hajinya berjalan hari-hari apa itu dia adalah memandang aduh di pada bulan tapi itu pasti tidak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang berkah dan manfaat dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah, dosa dan kesalahan yang perlu disahih batin seumur hidup, didoakan